Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami boleh mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, atas setiap kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Di malam hari ini ya Bapa, kami telah berkumpul sebagai sebuah keluarga untuk bersekutu bersama-sama, beribadah di dalam ibadah keluarga, sekalipun tetap dilaksanakan secara live streaming. Allah Bapa yang terkasih, tuntun kami dengan hikmat-Mu, agar kami, umat-Mu ini, boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal jalan Tuhan, dan semakin bersemangat berjalan pada jalan Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yang mengatakan, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa engkau akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau."
Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu jemaat, silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat dan tetap merasakan perlindungan serta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria merobek kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Pada masa itu bagi orang Yahudi, tabu atau najis atau tidak diperbolehkan untuk bercakap-cakap, bergaul akrab dengan orang Samaria. Mengapa? Karena ketika Israel bagian utara atau lokasi tempat kota Samaria jatuh ke tangan bangsa Asyur sekitar pada tahun 722 sebelum Masehi. Mereka melakukan perkawinan campur. Jadi keturunan Yahudi menikah dengan keturunan dari bangsa-bangsa lain. Dan bukan hanya pernikahan antar bangsa, antar suku bangsa saja yang terjadi, tetapi juga terjadi perkawinan kepercayaan bahwa Baal, dewa, ilah-ilah atau agama kepercayaan dari bangsa-bangsa yang lain itu juga diimani oleh orang-orang yang ada di Israel Utara, orang Samaria. Sehingga bagi orang Yahudi itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar yang dilakukan oleh orang-orang di Israel Utara, dan mereka tidak mau bergaul akrab. Sedangkan bangsa Yahudi, sekalipun mereka jatuh ke tangan Babilonia, masuk dan merasakan masa pembuangan selama berpuluh tahun lamanya, tetapi mereka masih tetap berpegang teguh pada janjinya, dan mereka tidak kawin-mawin dengan bangsa Babilonia, dan juga tidak mencampur adukkan kepercayaan mereka kepada Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Yakub dengan kepercayaan dari bangsa Babilonia. Maka dari itu orang Yahudi sangat tidak menyukai orang Samaria. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini adalah merobek, merusak tatanan, kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi pada masa itu. Yesus memperlihatkan hospitalitas, keramah tamahannya kepada perempuan Samaria ini. Di dalam perjalanannya menuju kembali ke Galilea, Yesus mengambil jalan untuk melewati daerah Samaria, tepatnya kota Sikar. Dan disitulah ia bertemu dengan perempuan Samaria di sebuah sumur yang disebut dengan sumur Yakub. Dan sumur ini menjadi tempat sumber air, mata air bagi banyak orang, bagi banyak penduduk, bagi banyak masyarakat yang tinggal di kota tersebut. Dan sumur itu, keberadaan sumur tersebut amatlah penting, sangat penting bagi mereka. Ketika Yesus datang kepada perempuan itu, di ayat 10 Yesus katakan, "Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yesus katakan air hidup kepada perempuan Samaria. Titik masuk atau titik berangkat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini adalah kata air hidup. Namun bagi perempuan Samaria ini, air hidup yang dimaksudkan dipahami secara real bahwa air tersebut adalah
air yang tidak lagi membuat orang kehausan, tidak lagi membuat orang harus pergi ke sumur, menimba, berjalan jauh, menimba, mengangkat air dan membawa ke rumahnya. Itu yang dipahami oleh perempuan Samaria ini. Tetapi yang disampaikan oleh Yesus, air hidup itu adalah ikon, gambaran sumber kehidupan, air kehidupan. Air hidup ini juga disebutkan di dalam Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal 22. Di pasal 22 ayat yang pertama dikatakan, lalu ia menunjukkan, Wahyu pasal 22 ayat yang pertama, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Kepada perempuan Samaria ini, Yesus hendak menyampaikan bahwa yang perlu dicari oleh perempuan Samaria ini adalah sumber kehidupannya. Apa yang menjadi sumber kehidupannya? Yang tidak lagi membuat ia mencari-cari keinginan duniawinya dengan memuaskan nafsunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perempuan Samaria ini mengawali percakapannya dengan Yesus dengan nada ketidakyakinan. Tetapi Yesus merangkul, datang, mendekapnya, dan juga memimpinnya. Ada lompatan yang sangat menarik dari air hidup dengan pasangan hidup dari si perempuan Samaria. Lompatan yang menarik itu terjadi pada ayat ke-16. Kata Yesus, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Lalu perempuan itu katakan, "Aku tidak mempunyai suami." Dia tidak mempunyai suami. Entah bagaimana caranya Yesus itu tahu keberadaan si perempuan tersebut dengan mengatakan di ayat 18, "Ya, engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 orang suami, dan itu semua sudah ditinggalkan. Lalu sekarang ada pasangannya, laki-laki yang menjadi pasangannya pada saat itu, dan itu bukan suaminya." Artinya apa? Bahwa si perempuan ini mencari kesenangan, kenikmatan hidup. Itu yang dia cari pertama-tama. Tapi dia nggak puas, dia tidak pernah puas, dan dia selalu merasa kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan suami dan istri, ketika kita menikah, dipersatukan dalam bahtera rumah tangga, Tuhan itu tidak mempertemukan dan mempersatukan dua pihak yang sama, yang saling tahu dan tidak ada celah di antara mereka. Enggak. Tapi kedua pihak, baik si laki-laki maupun si perempuan, kedua-duanya memiliki keunikan masing-masing dengan kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Namun dalam ikatan perkawinan tersebut terjadilah saling pengertian, saling mengerti. Saya bersama dengan istri saya, mungkin kami sudah saling mengenal nanti di bulan September 6 tahun lamanya. Tapi belakangan ini saya baru bisa mengambil sebuah kesimpulan kalau istri saya ini adalah orang yang unik. Kenapa unik saya katakan? Dia kan WhatsApp saya, "Ya, coba kamu pilih dari 2 baju ini, yang mana ya yang bagus kira-kira?" Saya pilih baju yang kedua. Lalu dia bilang,
Baju yang pertama sepertinya lebih bagus daripada baju yang kedua. Dalam hati saya, ngapain ditanya? Lalu ketika kami mau prewedding, foto prewedding, dia tanya, ada vendor-vendor fotografi. Pada waktu itu ada beberapa vendor fotografi. Dia katakan, kita pilih yang mana ya? Yang 1, 2, 3, A, B atau C? Pilihan saya di B. Lalu setelah beberapa hari kemudian dia bilang, kayaknya enggak yang B deh, yang A aja ya. Jadinya yang A. Mulai saya memahami, ternyata istri saya ini butuh orang untuk bisa memberikan masukan kepadanya, sekalipun masukan itu nggak dipakai, nggak digunakan. Tapi kalau kita hidup dalam model si perempuan Samaria ini, kita akan merasa tidak puas dengan setiap kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita, dan kita akan mencari yang katanya yang terbaik, dan pada akhirnya itu tidak ditemukan. Air kehidupan inilah yang ditawarkan oleh Yesus kepada perempuan yang kehausan itu. Dia haus dengan kenikmatan dunia. Lalu Yesus tawarkan yang bisa mendatangkan sukacita bagi dia. Bukan keinginan dunia, tetapi air hidup itu yang adalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada ibadah hari Minggu kemarin, kita beribadah dalam ibadah hari Minggu Trinitas. Logonya bagaikan segitiga, Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus, atau Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya tidak terpisah, ketiganya tidak tercampur, ketiganya menyatu dalam ikatan persekutuan. Makanya lambangnya itu saling terikat satu dengan yang lain, bonding, terikat. Jadi Allah Trinitas, Allah Tritunggal, atau ketritunggalan Allah itu bermakna sebagai Allah persekutuan. Allah yang kita imani adalah Allah yang bersekutu, yang terikat satu dengan yang lain. Dalam doktrin Trinitas ada dua gerakan yang selalu berlangsung dan terjadi. Gerakan dari atas ke bawah dan gerakan dari bawah ke atas. Gerakan dari atas ke bawah itu gerakan yang segala sesuatunya itu datang dari Sang Bapa. Gerakan dari bawah ke atas kembali lagi kepada Sang Bapa. Jadi segala sesuatu datang dari Sang Bapa, dari atas ke bawah, kata basis. Lalu gerakan dari bawah ke atas dan kembali lagi kepada Sang Bapa, anabasis. Dalam bahasa Latin ada istilah apatre ad padrem per filium in spiritu pro nobis. Segala sesuatunya itu datang dari Sang Bapa dan kembali kepada Bapa melalui Anak dalam kuasa Roh Kudus bagi kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami, semuanya itu datang dari Sang Bapa dan kita kembalikan kepada Bapa. Kita bisa mengimani bahwa itu datang dari Bapa melalui Anak Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jalan, Yesus itu adalah jalan. Tapi Bapa itu bukanlah tujuan. Kita tidak seperti misalnya dari gereja Immanuel Tanjung Pandan hendak pergi ke Tanjung Pendang, maka melewati depan jalan yang ada di depan Hotel Golden Tulip. Lalu kita berbelok ke kiri dan tiba di Tanjung Pendang. Tanjung Pendang itu adalah tujuan. Yesus tidak mengatakan setiap orang yang hendak sampai kepada Bapa harus datang kepadaku melewati jalan itu dan di ujung akan bertemu dengan Bapa. Tidak. Tapi yang Yesus katakan adalah, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup."
Dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sang jalan itu hendak memberitahukan bahwa di dalam perjalanan kita, di dalam jalan Yesus tersebut, kita akan bertemu dengan Sang Bapa dalam kuasa Roh Kudus. Itulah makna Trinitas. Maka dari itu, di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23, Yesus katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Kita bisa menyembah Bapa, mengenal Bapa dalam kuasa roh, melalui Anak, tentunya Yesus Kristus. Tema ibadah kita adalah berikan yang aku butuhkan. Air hidup, firman Tuhan, Yesus Kristus, ajar, itulah yang menguatkan kita, yang menuntun kita, sehingga tidak ada kekurangan dan tidak ada kecemasan, tidak ada juga kekhawatiran. Karena kita tahu bahwa sumber kehidupan kita, yang menguatkan kita, yang menuntun kita, yang memimpin kita, itu adalah Kristus. Selamat berjalan pada jalan Yesus dalam kuasa Roh Kudus.